Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat RC Ministry dimanapun berada. Puji syukur pada Tuhan kita boleh kembali berjumpa di dalam PDKT Online pada hari ini. Saya berdoa kita semua berada dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekalipun ada di antara kita yang sedang merasa galau, beban berat, ataupun berada dalam pergumulan, maka pilihlah untuk selalu tetap bersuka cita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 4, "Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Katakan amin. Sebelum kita sama-sama masuk untuk mendengar sharing firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yesus atas segenap berkat dan perlindungannya bagi kita sampai dengan hari ini. Kita semua boleh berada dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan suatu apapun. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Ajarlah setiap kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan itu boleh senantiasa mengubah hidup setiap kami menjadi semakin berkenan bagi Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, menyapa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang 3 kehendak Allah yang terdengar mustahil untuk dilakukan. Mari terlebih dahulu kita baca bersama-sama firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Ayat ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Lalu ayat ke-17 tetaplah berdoa, dan ayat ke-18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dihendaki Kristus Yesus bagi kamu. Kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama. Tuhan menghendaki kita untuk bersuka cita senantiasa. Adanya kata senantiasa yang juga berarti selalu ataupun terus-menerus, pasti akan terdengar sulit, bahkan mustahil untuk dilakukan. Jikalau sukacita kita itu bergantung kepada keadaan. Sebab yang namanya keadaan itu pasti selalu berubah-ubah dan tidak menentu. Belum lagi kalau sukacita itu bergantung kepada manusia atau orang lain yang ada di sekeliling kita. Terkadang orang tersebut bisa menyenangkan, tapi nggak jarang juga orang yang sama itu pun bisa mengecewakan kita. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud Paulus dengan kalimat bersukacitalah senantiasa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 ini? Hal pertama yang penting untuk kita ingat bahwa Paulus menulis perintah ini bertujuan untuk menguatkan orang-orang percaya baru, atau mungkin lebih familiar dikenal dengan istilah orang percaya yang lahir baru, di mana mereka ini menderita penganiayaan ataupun kesusahan karena iman mereka, seperti yang dicatat dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3-4. Jadi, himbauan Paulus untuk bersukacita senantiasa ini harus dilihat bukan terutama sebagai masalah perasaan, melainkan sebagai ketaatan. Ketika kita berada dalam cobaan yang sulit, atau jika ada orang yang menganiaya kita karena iman kita selalu punya pilihan. Memilih untuk fokus kepada cobaan yang kita hadapi, lalu jatuh ke dalamnya dan berujung kepada mengasihi diri kita sendiri, atau memilih untuk terus mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Bersukacita senantiasa sulit atau mustahil dilakukan jika kita berada di luar Tuhan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab itu dalam Filipi 4 ayat 4 Paulus kembali menghimbau, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ada kalimat di dalam Tuhan, dalam ayat yang baru kita baca tadi, menandakan bahwa tanpa Tuhan atau di luar Tuhan, tentu kita tidak dapat bersukacita. Sebab Tuhanlah sumber sukacita itu, seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 43 ayat 4. Sukacita Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Sebab itu jangan pernah meletakkan sukacita kita itu kepada perkara-perkara yang tidak menentu, ataupun keadaan di sekeliling kita. Tapi letakkanlah sukacita itu selalu di dalam Tuhan dan juga di dalam janji-janjinya.
Sebab Tuhan Yesus yang kita sembah tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Demikian pula dengan kasih-Nya, dan kuasa-Nya pun tidak pernah berubah. Kasih-Nya sudah dibayar lunas di Kalvari 2000 tahun yang lalu buat kita semua. Dan sampai hari ini, kita masih melihat mujizat terus terjadi di mana-mana, baik itu pada orang-orang di sekeliling kita, ataupun dari antara kita juga sudah pernah mengalami dan merasakannya. Tuhan tidak pernah terlelap. Dia masih dan terus rindu untuk menjawab semua doa-doa kita. Allah yang kita sembah itu bukan sekedar teori belaka, tetapi Allah kita itu hidup dan nyata. Yesus bangkit pada hari ketiga dan Dia hidup sampai selama-lamanya. Sebab kalau Tuhan gak ada, maka sia-sialah ibadah kita melalui PDKT online ini. Tapi karena Dia dibangkitkan, dan itu pertanda bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas yang hidup dan mati semua manusia. Sebab itu taruhlah sukacitamu pada Tuhan pertama-tama, dan kemudian janji-janjinya, barulah kemudian kita bisa bersukacita senantiasa dan tidak punya alasan lagi untuk tidak bersyukur di dalam segala keadaan. Amin, saudaraku. Kita lanjut berikutnya, kehendak Allah yang berikutnya, yaitu dalam ayat ke-17, tadi dikatakan, tetaplah berdoa. Nah, untuk yang satu ini maksudnya bagaimana? Apakah ini berarti kemana-mana kita harus komat kamit, jadi terlihat seperti orang aneh ketika kelihatan di depan orang? Tentu bukan demikian ya teman-teman. Sekalipun perintah ini kedengarannya kembali lagi seperti mustahil untuk kita lakukan, tapi tetaplah berdoa di sini. Itu bermaksud membawa hati kita senantiasa untuk membawa Yesus kemana-mana. Baik itu ke sekolah, kampus, tempat kerja, atau kemanapun kita pergi. Tetaplah berdoa juga bukan terfokus kepada postur atau posisi berdoa, bahkan bukan pada kata-kata ataupun kalimatnya, tetapi berbicara tentang hati yang bersandar 24 jam sehari sama Tuhan dan juga Roh Kudus. Hati yang terus bersekutu dengan Tuhan Yesus. Katakanlah saat sedang menghadapi masalah di kantor, lalu di hati kita sedang bergumul dan berkata, Tuhan, bantu aku keluar dari persoalan ini. Kita bisa berdoa dalam hati, tanpa satu pun teman kerja kita tahu kalau kita sedang berdoa. Selain itu, tetaplah berdoa juga bermaksud untuk mengingatkan atau menghimbau kita agar jangan pernah menyerah untuk berdoa. Dikarenakan keadaan atau sebuah keadaan yang sangat sulit, lantas membuat kita tidak bisa atau tidak sanggup lagi berdoa kepada Tuhan. Kata tetaplah di sini itu berarti terus-menerus atau tidak pernah berhenti. Sebab itu, jangan biarkan rasa galau atau gelisah kita membuat kita sampai pada tahapan tidak bisa lagi berdoa. Dan jangan lupa bahwa di dalam doa itu tidak ada perkecualian. Apapun bisa kita bawa dalam doa kepada Tuhan. Apa itu putus pacar, sakit penyakit, masalah ekonomi, sebut saja satu persatu. Apapun yang membuat kita cemas, bawalah di dalam doa. Doa itu tidak ada perkecualian. Apapun yang di dalam ciptaan Allah, yang terpikirkan di dalam benak kita, semuanya, garis bawahi kata semuanya, kita bisa bawa ke dalam doa kepada Tuhan. Dan Tuhan tentu mau mendengarkan semua keluh kesah kita. Sekalipun kita merasa tidak kepingin berdoa, ataupun kita merasa tidak sanggup lagi berdoa, malah disitulah justru waktunya kita butuh berdoa. Kalau ada dari antara kita yang nggak bisa berdoa sendiri, maka mintalah orang lain, saudara seiman, untuk mendoakan kita. Saya yakin banyak saudara-saudara seiman kita yang rindu untuk menjadi berkat bagi kita melalui cara mendoakan kita yang sedang lemah. Dan kalau nanti tiba giliran kita yang kuat, maka kitalah yang akan mendoakan mereka. Sehingga kita sama-sama bisa bertumbuh dan menjadi saluran berkat bersama melalui saling mendoakan satu sama lain. Selanjutnya, kehendak yang ketiga di ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan dalam beberapa hal saja ataupun hal tertentu saja, tapi di dalam segala sesuatu. Karena Yakobus 1 ayat 17 berkata, segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Jadi mengucap syukurlah sama Tuhan, karena semua yang baik datang darinya.
Nggak perlu sebenarnya kita itu dikasih perintah dulu baru kita mengucap syukur. Sebab memang sudah sepatutnya lah kita untuk bersyukur karena hutang dosa kita telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Berarti kalau kita itu mengucap syukur, bahkan dikala kondisi kita sedang buruk pun, kita berarti sedang melakukan kehendak-Nya. Nggak tentu saat kita mengucap syukur, detik itu juga kita langsung mengalami mujizat. Tetapi yang pasti, ada sebuah kepastian iman bahwa waktu kita mengucap syukur, itu berarti hidupku dan hidupmu sekarang berada dalam poros kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin saja kita sempat salah, lantas jatuh lalu terpuruk. Tapi kalau kita kembali mengucap syukur lagi, berarti di situ kita sudah mulai kembali lagi berjalan dalam kehendak Tuhan. Sebab dikatakan di ayat 18 tadi bahwa itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu sangat penting buat kita untuk selalu mencari-cari alasan untuk mengucap syukur. Bahkan ketika kondisi kita tidak baik sekalipun. Mungkin kita bertanya, bagaimana aku bisa mengucap syukur kalau semisalkan aku sendiri sedang terkena sebuah sakit penyakit? Katakanlah kita terkena COVID, contohnya. Kalau saya yang kena, maka saya bersyukur begini. Puji Tuhan, istriku nggak kena, orang tuaku dan anakku tidak kena. Mungkin saja kita belum bisa mensyukuri kondisi kita. Tapi kalau kita berpikiran positif, nanti kita akan tetap bisa ketemu dengan sesuatu yang bisa kita syukuri. Lalu apakah setelah bersyukur begitu langsung sembuh? Tidak tentu demikian. Tapi setidaknya hati kita jadi berubah. Dari yang awalnya depresi, sekarang menjadi bergembira karena Tuhan. Bukankah firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 22 yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang? Setelah itu kita akan melihat, tubuh kita menjadi semakin kuat, dan berkat-berkat pun mudah mengalir di dalam hati. Belum lagi, perkara mujizat ajaib yang sangat mungkin bisa terjadi waktu kita bersyukur. Saat Paulus dan Silas mengucap syukur, memuji Tuhan di dalam penjara, terjadi gempa yang membuat sisi penjara bergoyang kuat, sehingga membuat pintu sel-sel pun terbuka. Jadi kembali ke judul sharing kita hari ini, 3 kehendak Allah yang terdengar mustahil untuk dilakukan. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sampai di sini saya rindu kita semua jadi mengerti dan memahami kalau ternyata kehendak Allah yang kita sangka mustahil untuk kita lakukan itu sesungguhnya mengandung sebuah nasihat yang indah ketika kita sudah memahami dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan. Demikian sharing kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala bersatu hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat sharing firman yang dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah setiap daripada kami senantiasa beroleh kekuatan daripada-Mu untuk selalu bersukacita, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab sukacita kami tidaklah ditentukan oleh keadaan, tapi Tuhan itulah sumber sukacita dan pengharapan bagi kami. Tidak lupa, kami juga terus mau menopang dalam doa buat semua sobat ECA Ministry dimanapun berada. Biarlah kiranya kasih dan kemurahan Tuhan terus melimpah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, dan pemulihan pun terjadi atas setiap orang yang selalu menaruh pengharapannya pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, Amin, Amin. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan sampai jumpa.